dengan sektor finansial yang memiliki bobot cukup besar di IHSG, ini akan cukup memberikan booster bagi penguatan IHSG pada hari ini dengan mengesampingkan The Fed. Iya. Nah, kalau dari segi saham-saham nih, seperti apa Anda melihatnya? Karena kan kalau kita lihat sejumlah bank bahkan seperti BBRI kemarin yang sudah merilis ini bahkan sepanjang sejarah tertinggi laba bersih ini, seperti apa Anda melihatnya? Kalau misalnya memang di kinerja memang sudah diantisipasi juga, tapi melihat juga saya rasa saham-saham perbankan ini akan melanjutkan penguatan ya. Terlebih juga mungkin di BRI sendiri walaupun memang beberapa hari sudah menguat cukup tinggi, saya rasa balik lagi tapi tadi mungkin sampaikan The Fed, saya rasa masih cukup menguat. Ya. Masih akan cukup menguat ya, dan kembali lagi jika berbicara tentang saham-saham perbankan, berarti penguatannya akan cukup maksimal di hari ini atau terbatas? Kalau misalnya balik lagi kita lebih ke mungkin sampaikan The Fed, saya rasa penguatannya masih akan cukup besar, tapi melihat The Fed ini masih hawkish, saya rasa penguatannya cenderung terbatas. Dengan penguatan tersebut dan juga ekspektasi pelaku pasar The Fed yang masih hawkish, apakah ini juga artinya akan semakin membebani laju rupiah untuk kembali menguat atau memperpanjang penguatan yang sudah dicetak selama 4 hari beruntun? Kalau melihat dari sikap The Fed yang masih hawkish, sejatinya nih dapat membebani rupiah, tapi melihat dari indeks dolar sendiri juga yield treasury ini cenderung sideways, saya rasa juga masih belum akan mempengaruhi rupiah, tapi melihat rupiah sendiri ini bagaimana nantinya ketika di perdagangan hari ini sih. Oke, dan potensi rupiah apakah ada potensi untuk bisa kembali menguat ke 15.600-an? Kalau melihat rupiah potensi ke 15.600, saya melihat tergantung juga dari indeks dolar terus juga yield treasury. Apakah memang indeks dolar dan yield treasury ini cenderung terpengaruh dari sikap The Fed? Saya rasa perdagangan di hari ini sih, melihat perdagangan hari ini. Oke, Mas Chandra, sekitar 2 minggu lagi kita akan ada pesta demokrasi, pilpres begitu ya. Kalau kita lihat juga kemarin tampaknya sektor consumer retail, khususnya consumer goods sudah mulai unjuk gigi. Seberapa besar sih potensial upside-nya untuk saham-saham ini? Kalau melihat di saham konsumer memang mungkin beberapa hari lalu penguatannya pergerakannya memang masih cenderung tertahan ya, tapi melihat ada indikasi bangkit di beberapa menjelang pemilu, saya rasa juga masih cukup positif. Ketika mungkin nanti menjelang 2 minggu mungkin kinerjanya cenderung cemerlang. Oke, nah apakah cemerlangnya consumer retail ini juga akan terlihat di sektor telekomunikasi? Kalau melihat di historis sih, tak hanya konsumer juga telekomunikasi juga berpotensi menguat karena memang mungkin traffic dari penggunaan kampanye ini tidak hanya dari secara fisik juga, tapi penggunaan sosial media juga sudah mulai masif. Dengan masifnya ini, apakah juga Anda melihat sektor-sektor lainnya mungkin ini juga akan terkerek seiring dengan adanya sentimen pilpres yang akan berjalan dengan kondusif, Mas Chandra? Kalau misalnya di sentimen pilpres ini, saya melihatnya tidak hanya di konsumer dan telekomunikasi, umumnya juga di perbankan karena memang perputaran uang cukup besar ya di. Kalau perbankan hanya big caps atau mungkin bank-bank digital juga akan terkerek naik? Kalau saya melihatnya di bank-bank konvensional, bank-bank mungkin middle cap atau big cap sih. Untuk bank digital sendiri ini memang ada mungkin sedikit terpengaruh, tapi melihat juga dari sentimen globalnya sendiri juga. Sentimen global ya, oke. Berbicara sentimen global, tadi saya sempat sampaikan juga bahwa dengan adanya belum adanya indikasi cut rate dari The Fed, maka ini akan berpengaruh ke IHSG rupiah dan salah satunya SBN kita. Nah, bagaimana Anda melihat tentang SBN kita ini? Kalau melihat di SBN sih juga mungkin tergantung juga dari pergerakan US Treasury juga ya, apakah memang ini yieldnya masih cukup tinggi atau akan cenderung melandai juga sih. Apakah Anda melihat juga pasar keuangan tanah air kita IHSG ini masih cukup menarik dengan tadi The Fed menahan suku bunga acuan? Apakah pelaku pasar cenderung mengalihkan asetnya ke instrumen investasi lain? Kalau melihat dari beberapa hari belakangan ini memang instrumen selain mungkin pasar saham atau rupiah ini masih cenderung juga masih sideways. Jadi memang mungkin masih beralihkan ke lebih ke menahan dananya mungkin. Oke,
kalau kita lihat pergerakan saham batubara juga menarik untuk dibahas, mengingat harganya sedang roller coaster ya belakangan ini. Bagaimana Anda melihat pergerakan dari sahamnya? Kalau untuk melihat saham-saham energi terutama batubara juga melihat dari komoditas sendiri yang masih mungkin volatil, jadi pergerakannya juga mengikuti komoditasnya, jadi saham-saham batubara juga cenderung volatil. Oke, baik. Terima kasih Mas Chandra atas analisa Anda. Sehat selalu untuk Anda.